Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel catatan harian kuliah. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Harapan terbaik untuk teman-teman semua agar tetap sehat dan selalu bahagia. Kehamilan merupakan masa yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri, terutama bagi seorang wanita, yang mana kehamilan merupakan masa-masa terindah yang akan mengubah adaptasi fisik serta psikisnya. Adaptasi ini tentu akan berbeda pada setiap wanita yang mengalami kehamilan, terutama nih pada wanita yang baru pertama kali hamil. Tentu, adaptasi tersebut bisa teman-teman persiapkan, terutama yang akan mempersiapkan diri untuk hamil. Salah satunya dengan memperkaya informasi yang berhubungan dengan proses kehamilan. Pada kehamilan fase trimester pertama, wanita hamil akan mengalami beberapa perubahan fisiologis yang biasanya akan muncul di usia kehamilan 6 minggu pertama. Perubahan tersebut misalnya terjadi pada lebih seringnya muncul perasaan mual, bahkan hingga muntah. Perubahan pada payudara yang terasa kaku dan membesar, rasa kram pada perut bagian bawah, mudah lelah, hingga perubahan pola istirahat dan tidur. Kadang juga hal tersebut memicu berkurangnya nafsu makan. Nah, padahal di masa-masa trimester awal kehamilan ini merupakan waktu emas dalam pembentukan sel dan organ pada janin. Sehingga suplai nutrisi sangat penting untuk peran tersebut. Yuk kita cari tahu makanan sehat apa aja yang wajib dikonsumsi oleh ibu hamil di trimester pertama, serta cara agar pola makan ibu hamil tetap terjaga meskipun sering dilanda rasa mual. Rasa mual dipicu oleh peningkatan hormon-hormon kehamilan ya teman-teman, sehingga terkadang perut di bagian ulu hati terasa sedikit panas yang dapat naik ke bagian kerongkongan dan memicu rasa mual. Hal tersebut normal, namun jangan sampai nihil nutrisi yang masuk. Intake nutrisi harus tetap terpenuhi agar janin tetap sejahtera dalam perkembangannya, serta untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Kandungan nutrisi dan makanan apa aja sih yang dibutuhkan ibu hamil pada trimester awal? Nah, kita cari tahu yuk. Yang pertama, asam folat. Salah satu zat gizi ini dapat dipersiapkan tingkat kecukupannya dari mulai sebelum hamil. Fungsinya yaitu untuk mendukung proses pembentukan sumsum tulang belakang dan organ penting seperti otak pada janin. Kurangnya asupan asam folat memungkinkan terjadinya resiko cacat lahir. Untuk jenis makanan yang banyak mengandung asam folat ini yaitu berbagai macam sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Kemudian berbagai macam jenis kacang-kacangan, serta buah-buahan seperti jeruk. Kedua, protein. Protein, seperti yang telah kita tahu, bisa kita dapatkan dengan mudah dengan mengkonsumsi telur, aneka ikan konsumsi, daging, kacang-kacangan, minyak nabati, susu, dan aneka olahan susu lainnya. Nah, fungsi protein sangat penting dalam proses pembentukan dan perkembangan sel-sel, jaringan, hingga organ penting lainnya di janin. Ketiga, vitamin. Fungsi dari vitamin ini salah satunya adalah
untuk menjaga daya tahan tubuh bagi ibu hamil dan juga janinnya. Perlu kita tahu bahwa ibu hamil dengan perubahan fisiologisnya juga berpengaruh terhadap kondisi imunitasnya. Jadi, vitamin sangat diperlukan bagi ibu hamil agar imunitas tetap terjaga. Nah, vitamin ini bisa kita dapatkan secara mudah melalui konsumsi buah-buahan seperti jeruk, mangga, belimbing yang banyak mengandung vitamin C dan serat. Buah-buahan segar ini juga dapat mengurangi resiko mual loh teman-teman. Keempat, kalsium dan mineral. Kalsium dan mineral ini terdapat dalam susu serta produknya seperti keju, yogurt, atau dapat juga melalui sayuran seperti brokoli. Nah, fungsinya juga tak kalah penting nih. Salah satunya adalah berperan dalam proses pembentukan tulang, syaraf, sistem otot pada janin. Kelima, zat besi. Zat besi ini digunakan untuk membuat hemoglobin, yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Kekurangan cadangan atau asupan zat besi selama kehamilan dapat membuat ibu hamil beresiko mengalami anemia zat besi. Anemia zat besi yang berat selama kehamilan dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah atau BBLR, dan resiko kelainan lain pada janin dan ibu. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil bisa didapatkan dari daging merah yang tanpa lemak, ayam, ikan, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, serta kacang-kacangan. Nah, jenis nutrisi dan makanan tersebutlah yang sebagian besar harus terpenuhi pada saat fase kehamilan trimester awal. Sudah sedikit ada penjelasan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan kehamilan, juga perlu tahu akan hal ini. Tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan ibu hamil dan janin selama proses kehamilan hingga proses persalinan. Serta pada akhirnya juga ikut berperan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil serta neonatus. Nah, untuk pembahasan mengenai bagaimana cara manajemen rasa mual serta agar ibu hamil tetap bisa nyaman meskipun masuk pada fase yang banyak terasa mualnya, akan kami bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.